Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini kami akan menjelaskan tentang Euler formula, yang dimana saya akan menjelaskan dari pengertiannya dulu. Jadi Euler formula ini adalah hubungan matematika yang menghubungkan bilangan kompleks, fungsi eksponensial, dan trigonometri. Di formula ini itu menunjukkan adanya keterkaitan yang mendalam antara angka-angka seperti bilangan pi, lalu ada bilangan imajiner juga, lalu ada fungsi-fungsi trigonometri seperti kosinus dan sinus. Jadi saya akan menjelaskan bidang kartesian dari Euler's formula. Di sini untuk resistansinya itu berada di bidang x-nya, lalu untuk induktansi dan kapasitansi itu ada di bidang y. Karena dia di bidang y, induktansi dan kapasitansi ini itu berbentuk imajiner, bilangan imajiner. Yang membedakannya dari kedua ini yaitu untuk reaktansi induktansi itu memiliki nilai positif, sedangkan untuk yang kapasitansi itu memiliki nilai negatif. Nah, untuk sudutnya itu karena dia y atau tegak lurus itu dia memiliki sudut 90 derajat. Jadi karena yang di atas itu positif, jadi dia memiliki sudut 90 derajat, sedangkan yang di bawah ini jadi min 90 derajat. Ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan ada sebuah soal di dalam Euler's formula, yaitu di sini ada rangkaian listrik. Nah, di rangkaian listrik ini terdapat tegangan sumber yaitu 300 sudut 0 derajat. Nah, masuk ke rangkaian listrik yang pertama. Jadi di sini terdapat induktansi itu bernilai 5 ohm dan ada resistansi di 2 ohmnya, di bendera 2 ohm. Dan ini kita bisa misalkan Z1. Nah, Z1 ini masuk ke ada kapasitansi di sini bernilai 1 ohm. Nah, ini kita misalkan dengan Z2. Nah, di sini ini masuk berarti di sini plus, sini plus, sini min, sini plus, sini min, sini plus, sini min. Nah, setelah kita permisalan Z atau Z2 nya, nah tadi kan dia dijelaskan sama teman saya kalau reaktansi kapasitansi itu bernilai minus dan reaktansi induktansi itu bernilai plus. Nah, berarti ini induktansi berarti dia plus, berarti plus 5. Ini resistansi bernilai 2 ohm berarti plus. Nah, kalau reaktansi itu wajib bernilai plus ya. Nah, kalau ini kapasitansi itu bernilai negatif. Nah, masuk di sini juga ada resistansi bernilai 4 ohm. Nah, kita permisalan dengan loop 1 dan loop 2 untuk mencari nilai I1 dari 2. Nah, loop itu adalah perulangan dari sebuah rangkaian tertutup ya. Nah, kita menggunakan metode mesh. Nah, di metode mesh ini pada loop 1 rumus atau metode mesh ini memiliki formula yaitu E min VZ1 min VZ2 sama dengan 0, atau bisa diasumsikan V sama dengan 0. Sigma V atau jumlah tegangan sama dengan 0. Nah, semisal nih kita kan sudah memiliki Z1 dan Z2 nya. Nah, kita masukkan ke dalam rumus ini. Nah, E nya itu adalah tegangan awal atau tegangan sumber 300 sudut 0 derajat, atau bisa kita katakan 300 masuk ke VZ1, tegangan pada Z1. Z1 V itu kan I kali R kan. Nah, caranya kan ini R nya ini 2 dan L nya 5. L itu bernilai imajiner. Nah, imajiner di sini yang kita masukkan adalah J. Kenapa tidak I? Sebenarnya imajiner juga I, cuman kita ingin mencari nilai I. I itu kan arus. Jadi kita ganti itu dengan J untuk bilangan imajinernya. Nah, J dan C induktasi dan kapasitas itu dia imajiner. Nah, kita masukin berarti 2 plus 5J I untuk I1. Nah, di sini setelah kita menemukan I1 untuk Z1-nya, sekarang kita menentukan Z2-nya. Nah, ini kan pada loop pertama ini kita ada di sini kapasitansi. Nah, setelah loop ini berputar, dia akan menemukan sumbu positif yang
menandakan bahwa ini tuh bernilai positif. Tapi kita memakai permisalan tadi, soalnya XC itu atau reaktansi kapasitas itu bernilai negatif. Atau jadi kita ini kan kita permisalan misalnya kayak apa? Ini tuh J. Berarti J, min J. Kenapa min J? Karena itu adalah kapasitansi dan itu bernilai negatif. Jadi kita tulis sini min J untuk I1. Nah, kapasitas ini juga memiliki loop kedua di sini. Jadi dia ada tegangan di sini masuk dan ini juga ada masuk. Jadi dia diapit oleh dua loop. Nah, kita juga langsung memasukkan J-nya. Nah, plus karena kita mau menambahkan nilai dari sini min J. Kenapa min J yang kayak tadi? Karena reaktif positif itu bernilai negatif. Nah, ini untuk min J untuk I2 sama dengan 0. Kita masukkan, ini kan min jadi plus JI1 masuk ke dalam sini jadi 6J. 300 min 2 plus 6J I1, JI2 nya kita pindah ke ruas kanan jadi menjadi positif. Setelah kita ini kan ada 2 plus 6J nih, nah itu adalah bilangan real dari bilangan imajiner. Nah, bilangan real dan imajiner itu kita akan mengubah ke bentuk fasornya. Caranya adalah seperti ini. Semisal ini bilangan realnya kan 2, berarti bilangan real itu ada di sumbu X ini R2. Nah, J-nya adalah imajiner. J-nya yang di sini kan dimaksud adalah nilai kapasitansi atau nilai induktansi. Jadi nilai induktansinya akan ke atas. Nah, kita masukkan ke 6, masuk ke 6, 2, 6. Nah, kita akan mencari R-nya dulu. R-nya dengan rumus A kuadrat plus B kuadrat. Masuk ke rumus, masukkan angka-angkanya atau nilai-nilainya. Jadi 2 kuadrat plus 6 kuadrat sama dengan 4 tambah 36 akar 40. Akar 40 itu adalah 6,32. Nah, setelah kita menemukan R-nya, kita akan mencari untuk tetanya atau sudutnya. Nah, dengan cara cos arc cos bilangan real plus bilangan R 2 plus 2 per 6,32 dapatlah hasil 71,6 derajat. Kita masukkan ke dalam sini dalam bentuk fasor 300 min 6,32 sudut 71,6 derajat untuk I1 sama dengan I2 sudut 90. Kenapa J ini jadi 90? Karena J itu kan sumbu Y. Sumbu Y itu, ini kan sumbu Y nih, sumbu R. Dia terhadap sumbu R itu kan 90 derajat. Jadi kita bisa tuliskan ke dalam bentuk fasor itu I2 sudut 90. Ini untuk persoalan pertama. Pada loop kedua, jadi kita fokus ke loop kedua. Nah, loop kedua ini di sini kan ada kapasitansi. Nah, kapasitansi di sini dia itu bernilai negatif. Nah, kita memuluskan negatif J. Dan ini juga kan negatif nih, negatif J. Nah, berarti kita masukin J-nya untuk 2 dan plus J1. Kenapa dia plus? Karena dia belum untuk karena ketemu plus duluan. Nah, jadi dia plus JI1. Nah, habis itu min 4I2 karena kita di sini mempunyai nilai resistansi. Nah, resistansinya 4 untuk I2 sama dengan 0. Kita masukkan, kita ubah ke fasor semuanya. Min I2 sudut min 90 plus 1I sudut 90 plus I1 sudut 90 min 4I2 sudut 0. Kenapa sudut 0? Karena R itu tidak memiliki sudut. R itu tidak memiliki sudut tetapi bernilai positif. Nah, tapi di sini kan karena dia dikurang jadi min sama dengan 0. Itu untuk persoalan keduanya. Setelah itu kita bawa I1-nya pindah ruas ke kanan karena kita ingin mencari I1 duluan. Nah, kita bawa ruas ke kanan sehingga hasilnya min. Setelah I1-nya bawa lagi ke ini, bawa ke 90-nya ini bawa ke bawah. Jadi 1 sudut 90. I2-nya min I2 sudut 90 min 4I2 sudut 0 derajat. Setelah kita kurangi dengan metode pemecahan ini, masuk ke sini I1 sama dengan min I2 sudut 0 derajat min 4I2 sudut 90. Caranya dengan metode pemecahan ini kita tuh harus mengkali silang antara atas dengan bawah ini dan atas ini dengan bawah ini. Jadi misalnya I1 min I12 sudut min 90 dikali 1 sudut 90, 4I2
sudut 0 derajat dikali dengan 1 sudut 90 derajat. Setelah kita jumlahkan, hasilnya mendapat segini. Nah setelah itu kita min I2 sama I2, ini kan jadi imajiner, kita tambahin jadi minus 5 I2 sudut min 90. I1 sama dengan, kan I2 itu tidak mempunyai bilangan real, atau bisa kita katakan dengan 0 derajat. Nah berarti min 5 0 derajat itu sama juga min 5 sudut min 90, atau bisa kita katakan 5J atau 5I. Nah masuk ke substitusi, kita sudah mendapatkan nilai I1 nya, sekarang kita masuk ke substitusi. Nah di substitusi ini kita substitusi I1 nya itu menjadi 5J dengan di persamaan 2. Kita masukkan persamaan 2 nya, min I2 sudut min 90 ditambah I1 sudut 90 min 4 I2 sudut 0 derajat sama dengan 0. Kita ubah I1 nya menjadi 5J atau min 5 sudut min 90 dalam bentuk fasor. Habis itu kita progresikan. Nah setelah kita jumlahkan kita mendapatkan nilai min 5 sudut min 90 akar 90 sudut 90 min 4 sama dengan I2 akar min 90. Kenapa kita kita I2 nya kita bawa ke kanan? Karena kita mencari I2 nya. Nah setelah kita bawa ke ruas kanan, otomatis ini I2 nya itu adalah plus. Nah habis itu kita akan menjumlah ini kan bilangan real. Nah kita jumlahkan bilangan ini, bilangan real dan sudut. Nah bilangan real ini kurangin bilangan ini, hasilnya min 9. Nah min 90 sudut min 90 ditambah 90 itu habis. Alhasil kita mendapatkan nilai cuma bilangan realnya aja. Nah ini kan I2 sudut min 90, kita bawa dia ke jadi pembagi sudut 90 nya. Nah sehingga kita dapat hasil min 9 per sudut 90 derajat. Itu untuk I2. Nah setelah kita dapat, ya mendapatkan hasil dalam bentuk fasor 9 sudut 90 derajat untuk I2 nya. Setelah kita menentukan I1 dan I2 nya, selesailah. Oke, sekian dari kami. Mohon maaf jika ada berbagai kekurangan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.